Ya udah beli aja tiketnya, kalau mau beli mau pulang gitu. Ya udahlah cek lagi. Tiba-tiba tiketnya sold out dong. Wah, itu bener-bener. Terus dengar isu tanggal 1 udah semua bakal lockdown. Ya udah kalau Tuhan bilang mati ya juga mati gitu. Negara-negara yang nggak bakal ada kena musim dingin, itu nggak bakal kena corona. Ya ternyata hanya hoax lah istilahnya ya. Halo semua, selamat datang di Sakosak. Sabtu berbacot terasa, di mana tempat ini akan menjadi tempat kalian untuk sharing soal life story, Kejombloan, dan juga bacotan kalian. tentunya bersama gua Kokoli. Dan Goko Lau. Dan juga di tempat ini kita akan menemani kalian untuk para jombloers khususnya di malam minggu kalian yang sepi. Jadi bagi kalian yang baru di video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja mulai videonya. Halo Nixon. Halo. Halo, gimana kabarnya sekarang? Baik. Baik. Selamat dari corona. Selamat lah. Selamat ya. Masa iya kagak? Oke. Jadi lu bisa ceritain nggak nih ke kita semua? Jadi awal mulanya gimana lu bisa awal mulanya terjadi corona di Cina. Jadi beritanya tuh nyebar dari mana? Terus di sekitar bulan berapa? Lu bisa nggak ceritain? Kalau awal corona itu kalau nggak salah ya baca itu dari bulan 9 ya tahun lalu 2019 bulan 9. Terus ya awalnya katanya sih virus ini berawal dari ya kelelawar gitu-gitulah ya kan. Katanya dari makanan laut apalah segala macam gitu. Nah terus waktu itu ya masih dengar berita-berita kayak gitu dia istilahnya kayak udahlah bodo amat, kirain nggak bakal booming kayak gini gitu. Ya biasa aja awalnya. Ya sampai sempat masih ke perjalanan ke kota lain dulu, perjalanan ke kota Taizhou. Ke sana main dulu seminggu. Pas mau pulang, bareng ada satu teman lah, bareng gitu kan, dari Taizhou mau ke Nanjing lagi. Pas mau balik itu, dibilang loh, Son, nggak pakai masker. Gitu kan. Aku bilang, emang kenapa? Waktu itu masih juga nggak terlalu tahu soal virus corona ini kan, bahayanya kayak apa gitu-gitu. Nah, terus dia bilang, ini loh lagi ada virus ini loh, virus apa gitu yang bahaya gini-gini. Aku masih sempat bercandain gitu. Ya udah kalau Tuhan bilang mati ya juga mati gitu. Udah gila gitu kan, masih bercandain kayak gitu. Nah, sampai akhirnya balik Nanjing, udah berapa hari ya, 3 hari kalau nggak salah. Tiba-tiba virusnya ini masuk ke Nanjing. Dan itu masih 3 orang gitu kan, masih 3 orangan gitu. Jadi ya bilang takut juga enggak. Malam ini ceknya 3 hari, besok ceknya langsung udah naik kayak tiba-tiba udah 10-an lebih gitu kan. Nah tiap hari dicek tuh naik terus gitu. Sampai aku nelpon ke bokap nyokap lah istilahnya. Nelpon bilang, jadi gimana, mau pulang apa nggak usah? Bokap nyokap juga istilahnya kirain corona ya nggak apa-apa lah, corona apaan sih gitu kan. Ya udah kalau masih bisa bertahan di sana bertahan aja, nggak usah pulang. Yang penting stok makanan masih ada. Bisa gua cut dulu. Jadi lu statusnya tuh sebagai pelajar ya? Iya. Pelajar di kota Nanjing. Di kota Nanjing. Oke. Jadi kita nggak usah sebut nama universitasnya ya. Pokoknya di Nanjing lah. Pokoknya di Nanjing. Itu semester berapa? Sekarang udah semester 4. Semester 4. Jurusan? Jurusannya apa? Jurusannya International Economic and Trade. Berarti ini kan banyak teman-teman kita yang nggak tahu tuh Nanjing itu sama Wuhan itu jauh apa enggak? Jadi jarak dari Nanjing ke Wuhan tuh sebenarnya dekat apa jauh sih? Kalau dengar sih kemarin kan sempat nanya Wuhan dari Nanjing ke Wuhan itu berapa jam sih? Kalau naik mobil katanya sih 8 jaman. Nah, kalau naik kereta itu sekitar 3 jaman doang. Oke, berarti Wuhan ini lokasinya benar-benar ada di tengah Cina gitu ya? Iya, benar. Iya, di Hubei kan ya? Bukan Hubei kan? Hubei provinsi lah ya. Provinsi Hubei ya dia ya, Wuhan tuh ya? Iya. Hubei ya. Dan tapi apa yang kita dapat di Indonesia itu rada beda. Soalnya kalau yang tadi kan Jackson kan bilang kan mulainya tuh di bulan 9 kan?
Nah, Nixon itu di bulan 9, sedangkan kita di Indonesia itu tahunya itu di bulan Desember nggak sih? Iya, kita tahunya di akhir tahun. Iya, di akhir tahun, di Desember itu mau dekat-dekat Chinese New Year, baru di Wuhan di lockdown itu baru heboh. Iya. Nah, di Indonesia itu baru corona tuh kayak heboh banget di lockdown gitu. Berarti sebenarnya dari bulan 9, dari September berarti kan ya? Iya. Nah, sekitar belum mulai itu ya belum terlalu heboh juga sih sebenarnya. Cuman itu di China sebenarnya juga nggak tahu. Cuman itu kok bisa dari bulan 9, tapi kok pemerintah dari Cinanya dia nggak kayak ngumumin gitu loh. Apa di sana ada diumumin atau gimana? Gimana ya? Mungkin itu awalnya mereka ya istilahnya ada isu-isu katanya itu kan cuma dari binatang, dari makanan gitu loh. Jadi pemerintah mungkin hanya menganjurkan untuk tidak memakan daging gitu tersebut gitu loh. Berarti kayak awalnya mereka mengira dari hewan ke hewan, nggak bisa dari hewan ke manusia. Nah ternyata hewan ke manusia, orangnya makin banyak dan baru keluar 15. Berarti lu balik ke Indonesia itu sampai di Indonesia itu di bulan berapa ya? Aku balik Indonesia itu bulan 2 tanggal 2 bulan 2 Februari. Itu berarti penerbangan di sana sebenarnya udah nggak bisa masuk, udah nggak bisa keluar masuk lagi kan? Karena dia setahu gua lockdownnya dia di tanggal dekat-dekat Chinese New Year gitu ya? Ya Desember Januari lah. Desember Januari. Jadi masalah penerbangan itu juga ada cerita. Ini yang kita mau kulik. ini. Jadi yang masalah penerbangan ya. Awalnya itu kan tanggal 2 sekitar 27-28an telepon ke bokap nyokap. Tanya mau pulang nggak nih? Ya udah cek tiket aja dulu. Ya udah cek tiket dapat tanggal 29, lumayan murah gitu kan. 29 apa nih? 29 Januari. Berarti benar habis ini. Iya. Murah kan tiketnya tuh. Cek lah. Udah nih. Ya udah sabar dulu, bokap lagi keluar, belum di rumah, jadi tunggu bokap pulang baru mau kabarin. Pas bokap pulang sorenya itu ngabarin lagi kan, ya udah beli aja tiketnya kalau mau beli mau pulang gitu. Ya udahlah cek lagi, tiba-tiba tiketnya sold out dong. Wah itu bener-bener. Terus dengar isu tanggal 1 udah semua bakal lockdown, udah nggak bakal ada penerbangan kan. Itu bikin orang-orang yang misalnya mau balik itu makin panik gitu. Pas dicek gitu, ternyata ada beberapa negara yang bakal ditransitin itu mereka lockdown, nggak mau terima transitan gitu loh. Jadi kita terpaksa transitnya kemarin lewat Thailand. Transit lewat Thailand tanggal 2 itu ya belilah bareng-bareng sama teman, walaupun harga udah lumayan tinggi juga mau nggak mau kan daripada kejebak di sana. Paksa pulang sampai di Indonesia dengar isu bakal dikarantina juga kan kemarin tuh. Nah itu ya istilahnya bikin makin panik aja gitu. Oke. Tapi sebenarnya pada saat kondisi lu di sana itu di Nanjing itu sudah mulai ada lockdown gitu gak? Lockdown lokal gitu. Kalau di Nanjingnya belum gimana ya? Istilahnya belum lockdown sih waktu itu untuk Nanjing karena ya apanya ya? Istilahnya masih belum meledak gitulah angka yang positifnya. Oke, berarti kebutuhan pangan pada saat di sana tuh semua masih bisa terpenuhi kan? Enggak juga sih kalau kebutuhan pangan dibilang-bilang, soalnya ya waktu itu pas corona udah masuk di Nanjing itu mau ke pasar aja pasar udah tutup, pasar udah nggak buka. Terus di sana disuruh tutup gitu. Terus di sana terjadi panic buying gitu nggak? Kalau untuk panic buying sih enggak ya, istilahnya untuk stok untuk ya buat seminggu lah mungkin ada. Tapi kalau misalnya kayak orang yang beli kayak isu yang kemarin di mungkin video-video yang di Indonesia itu enggak kayak gitu juga sih. Enggak separah itu. Oke, berarti pada saat lu pulang kondisi Nanjing tuh kira-kira baru udah berapa orang yang kena? Waktu aku pulang itu mungkin 500 ke atas sudah ada. 500 ke atas ya? Terus itu berarti dia nggak di ini dong. Pada saat lu mau balik, lu nggak ada melewati tes apa gitu untuk masuk ke pesawatnya. Kalau untuk balik waktu itu cuma di tes suhu doang. Tes suhu aja ya. Oke. Berarti lu kan tadi kan dari tanggal 1 itu kan sudah nggak bisa kemana-mana, tanggal 29 kan balik nih. Berarti kan ke Bangkok dulu, ke Thailand kan transit. Ya benar. Terus dari Thailand ke Indonesia itu lancar berarti nggak ada hambatan sama sekali atau gimana? Nggak ada. Nggak ya langsung. Tapi pada saat itu
Tapi pada saat itu di Thailand juga udah mulai ada belum isu-isu corona masuk ke Thailand? Malah yang kita dengar kemarin gini, negara-negara yang nggak bakal ada kena musim dingin, itu nggak bakal kena corona. Iya. Iya, gue dengar itu. Benar. Balik Indo untuk berlindung gitu kan. Pas balik Indo ternyata kayak gini juga ya. Ya ternyata hanya hoax lah istilahnya ya. Iya. Kayak gitu. Jadi bingung juga ini sebenarnya mau gimana. Terus, kalau di Cina sih mereka mengatasinya itu tiap kampus itu dikunci, nggak boleh keluar masuk lagi. Waktu itu pas tanggal 1 itu dari kampus itu udah nggak boleh keluar masuk. Jadi kalau keluar udah nggak boleh masuk kampus lagi. Berarti sekarang statusnya kalau lo mau balik pun, apakah masih bisa? Udah nggak bisa? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk kampus. Balik ke Cina bisa, masuk kampusnya nggak bisa. Dan dari peraturan kampus itu ada nggak dikasih tahu kapan kalian mulai kuliah lagi atau kayak gimana? Atau kuliah online? Kalau untuk kuliah sih sekarang kita kan online. Online ya. Cuma kapan baliknya itu yang kita belum tahu. Oke. Tapi sekarang buat update sekarang Cina kan udah rada nggak kedengeran lagi kabarnya gimana? Iya. Kasusnya di Cina ada sempat. Udah dapat updatean terbaru nggak dari Cina sekarang gimana kondisinya? Kalau dari Cina sih kemarin sih ada dengar satu kota juga tiba-tiba lockdown karena masyarakatnya semua kena. Soalnya tapi itu nggak tahu hoax atau beneran. Soalnya gua ada dapat baca nih sempat di berita. Jadi Wuhan tuh kan sebenarnya udah normal katanya, sudah mulai buka-buka lagi kan. Iya, pasarnya udah buka. Tapi katanya dia tiba-tiba ada orang lagi satu katanya diindikasi positif. Itu benar gak sih sebenarnya? Kalau itu untuk itu kurang tahu juga ya, soalnya kayak ya istilahnya udah pada di Indo kan udah ya udahlah masalah Cina mereka bisa urus kok. Sekarang kita ya gimana sih cara sembuhin Indonesia dari COVID ini aja sih. Terus kalau yang dari berita yang tersebar dulu pada saat Cina awal-awal mulai COVID itu kan banyak tuh video-video orang jatuh di stasiun lah, tiba-tiba pingsan kayak gitu loh. Iya lagi berdiri nungguin aksi. Di Nanjing tuh sempat terjadi kayak gitu kan? Kalau di Nanjing itu sempat waktu itu di stasiun mana ya itu? Adalah salah satu stasiun MRT di Nanjing. Itu tiba-tiba ada yang jatuh gitu. Dari situ kita mulai panik sebenarnya. Sebenarnya dia jatuh pingsan itu bukan karena COVID-19, bukan karena corona, tapi ada penyakit apa gitu ya kan. Tiba-tiba pingsan di sana kan. Orang-orang sana langsung kayak nyebarin hoax lagi gitu. Bikin masyarakat makin panik gitu. Orang-orang sana makin panik. Terus juga pada saat itu persediaan masker juga tipis banget berarti ya? Masker benar-benar habis di apotik. Di Nanjing itu udah berapa kali ke sana cari nggak ada, nggak ada ya. Terus, masker, hand sanitizer nggak ada, semua nggak ada. Malah yang ada masker ada, tapi masker bekas yang mereka ambil, mereka cuci, mereka setrika, jual lagi. Berarti memang ada permainan-permainan kotor gitu ya dari beberapa oknum di sana ya. Makanya. Gila. Demikian men. Parah sih. Dari uang gitu. Aduh. Ya gak gitu sih. Berarti pada saat lu penerbangan ke Indonesia itu lu nggak karantina dong berarti? Enggak. Soalnya waktu itu Indonesia hitungannya belum ada yang kena kan. Ya kita terakhir sih. Saya belum banyak yang kena. Akhirnya ya udah dibiarin masuk gitu doang kan. Tapi ya kita pulang juga aman gitu, posisinya nggak positif corona kan. Iya. Tapi kan kita nggak tahu soalnya kan bukannya corona itu dia masa inkubasinya 2 minggu. Tapi selama lo pulang setelah 2 minggu kemudian itu ada ini gak sih kayak gejala-gejala gitu? Demam. Nggak ada sih. Nggak. Kalau gejala-gejala. Karena memang kita di Cina juga jaga diri sendiri gitu kan. Cuma terus balik lagi ke Nanjing, pada saat lo di Nanjing lo kan tinggalnya di asrama ya? Itu mencekam nggak suasananya kira-kira? Kan seketika kota tuh langsung sepi tuh. Apakah tingkat kejahatannya meningkat gitu tiba-tiba di sekitar asrama? Enggak juga sih kalau di asrama itu gimana ya? Ya asrama itu istilahnya kemarin itu ada sisa-sisa beberapa anak Indonesia. Ya udah kita ngumpul-ngumpul bareng aja gitu. Anak-anak Indo doang gitu loh. Jadi ya mau bilang sepi juga enggak, cuma ya pada cabut, pada pulang juga akhirnya. Berarti semua yang WNI yang di Cina balik lah ya? Enggak semua juga, ada yang mempertahankan diri di sana, ada yang balik. Ada nekat sih. Ada yang tetap stay di sana. Stay strong. Oke.
Lanjut. Apa? Pada saat di rumah. Nah ini ada berita menarik lagi nih. Soalnya kan, lu kan tinggalnya di mana? Bitung ya? Di dekat-dekat Manado berarti kan? Nah di situ kan orang konsumsi kelelawar juga. Tahu gua, ya kan? Apakah ada pencegahan di Manado? Kalau bilang pencegahan di Manado sih kayaknya enggak sih ya. Soalnya hitungannya orang makan daging itu udah dari orang-orang yang tua banget gitu ya. Oke. Ya mereka udah makan lama juga nggak apa-apa gitu kan. Ya udah makan aja kayak mereka gitu. Oke. Gue lagi mikir men. Apa? Bitung itu dekat Manado ya? Iya. Gue kira malah dekat Riau. Itu Belitung. Oke, Bitung ya Belitung. Oke. Oh iya. Oh iya. Terus untuk kondisi sekarang deh di daerah Bitung gimana? Kalau Bitung sih kemarin banyak berita yang katanya kecamatan mana ada berapa orang kena gitu kan. Cuma ya mereka kayak penanganan untuk COVID-19 ini nggak di Bitung sendiri gitu. Jadi harus dibawa ke Manado lagi. Oke, tapi dan untuk kayak dari luar kota mau masuk ke Bitung itu juga ada pencegahan kayak cek suhu lah pokoknya kayak istilahnya disemprot alkohol apa segala gitu, ada perbatasan gitu, di perbatasan mereka melakukan pencegahan. Oke. Tapi di sana tinggi gak angka positifnya? Mau bilang tinggi, nggak juga sih, nggak terlalu tinggi juga kalau yang kena. Nah, reaksi masyarakat di Bitung itu sepi, taat aturan atau masih ramai? Kalau di Bali kita masih ramai-ramai aja ini, makanya di Denpasar ada pembatasan wilayah juga kan? Ya sama aja sih sebenarnya, namanya ya Indonesia emang agak susah diatur sih. Masih rame-rame aja, masih pada keluar. Berarti masih pada beraktivitas normal gitu dong? Iya. Rata-rata kebanyakan sih beraktivitas normal. Cuma kalau kita yang kayak ya istilahnya dari Cina ini ya tahu gini ya mendingan nggak usah keluar lah daripada yang terkena nggak bisa balik kan. Iya. Repot sih. Oke. Apa lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Wow, cukup sih. Dia udah, yang penting kan yang krisisnya itu di tanggal 29, terus 1 dari Thailand ke Indonesia. Udah diceritain sama dia semua sih. Enggak sih, nggak ada sih. Oke. Terus untuk ada nggak solusi dari lu nih kira-kira untuk misalkan lu dapat solusi dari teman lu yang di orang Cina langsung yang kasih tahu gini loh supaya bisa mencegah, supaya bisa menurunkan angka positifnya, ada nggak saran-saran? Ya kalau dari gue sih ya dengerin himbauan pemerintah aja, tetap di rumah ya kan, jaga kesehatan, jaga diri sendirilah sama keluarga, udah itu aja sih. Berarti take care your wife dan itu take care each other gitu. Betul. Makanya masker di pesawat itu selamatkan diri Anda baru anak Anda. Nah gitu. Gimana selamatkan orang diri sendiri aja nggak selamat? Gitu. Pincat gue. Oke deh, berarti segitu aja ya perbincangan dari kita. Iya. Sip. Yo, thank you Niksa. Thank you udah berbagi ya. Yo, bye. Sama. Yo. Siap, bye. Hai, gimana dengan bacotan kita? Semoga kalian terhibur semua dengan bacotan kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka nggak ketinggalan bacotan kita. And see you guys!